Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Salam sehat dan salam ceria ya. Oke, kembali bersama kami ya. Pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi ya di bagian SBMPTN UTBK series. Jadi pada bagian ini kami akan coba membagikan ya video-video mengenai pembahasan-pembahasan soal-soal SBMPTN atau soal UTBK. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi ya mengenai pembahasan ya soal trigonometri bagian pertama ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri untuk matematika IPA tahun 2017. Oke guys, mari kita mulai guys ya. Nah, kira-kira guys ini soal yang mau kita bahas. Yang pertama nanti ya, soalnya adalah jika cos X tidak sama dengan 1 dan kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X sama dengan 1, maka nilai ya mutlak dari sin X1 dikali dengan sin X2 adalah berapa. Lalu nanti nomor 2 ya, jika X1 dan X2 adalah solusi dari 2 sin X kali cos 2X per cos X kali sin 2X dikurang 5 tan X dikurang 5 sama dengan 0, maka tangen dari X1 tambah X2 berapa. Oke, nah ini dua soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Semoga penjelasan yang kami berikan pada video kali ini cukup mencerahkan ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama guys ya. Oke, dia bilang tadi jika cos X ya, jika cos X tidak sama dengan 1 ya dan kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X sama dengan 1 ya, maka nilai dari mutlak sin X1 dikali sin X2 adalah berapa? Oke guys. Nah, kita tulis soalnya ya. Kalau saya tulis kembali soalnya di sini ya, berarti ini kalau kita jawab. Oke, di sini saya tulis kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X sama dengan 1. Oke guys. Nah, ingat pada saat kita cerita tentang soal-soal SBMPTN, khususnya untuk matematika IPA, biasanya soal-soal yang keluar itu tidak hanya melibatkan satu konsep, tetapi dia bisa melibatkan apa? Beberapa konsep. Nah, kira-kira pada soal ini selain dia mempergunakan konsep dari trigonometri, maka konsep apa lagi yang dia harus kita miliki? Nah, kita lihat di sini karena di sini ada tanda kuadrat. Nah, berarti kan otomatis apa? Kemampuan atau teori di fungsi kuadrat harus kita tahu ya. Oke. Nah, persamaan ini kan kalau misalkan kita ubah, boleh kita tuliskan dengan kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan berarti kasusnya adalah kasus mengenai apa nih? Kalau kita lihat ini berarti apa? Kasusnya adalah persamaan kuadrat ya. Boleh kita anggap saja dia menjadi persamaan kuadrat. Oke, maka dalam persamaan kuadrat yang harus kita lakukan apa? Adalah apa? Cari akar ya. Cari akar-akar. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kira-kira ya soal kita ini bisa nggak kita faktorisasikan ya? Ya, kotangen kuadrat X dikurang 6 kotangen X kurang 1. Siapa yang dikalikan jadi min 1 kalau dijumlahkan jadi min 6? Kayaknya nggak bisa ya, angkanya nggak cantik ya. Maka kita coba dengan apa? Rumus ABC. Ya, kita coba mempergunakan rumus ABC. Oke guys, masih ingat rumus ABC? Ya, rumus ABC itu kan adalah siapa? X1, X2 itu kan sama dengan min B plus minus akar ya B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah guys, nah ini adalah rumus untuk mencari akar mempergunakan rumus ABC ya. Oke, nah sekarang kita substitusikan ya ke dalam rumusnya. Oke, kalau ini persamaan kuadrat maka yang menjadi A-nya mana guys? Nah ini ya, kalau nggak dituliskan berarti ada satu nih guys. Nah ini adalah si A-nya. Oke, lalu ini adalah si B-nya. Ya, dan ini adalah si C-nya. Oke, nah sekarang kita cari untuk kita cari akarnya berarti karena di sini dia pakai kotangen maka kita dapatkan kotangen ya. Kotangen ya X1,2 ya X1, X2
berarti sama dengan, oke, berarti ini min, B-nya adalah 6, berarti di sini min 6, ya, lalu plus minus akar, ya, berarti B-nya tadi min 6, berarti, min 6 ya, min 6 kuadrat, oke, min 6 kuadrat, oke, ini berarti dia min 6 kuadrat, baru dikurang 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 1. Oke, guys. Per, ya, 2 kali A-nya tadi kan 1. Oke. Berarti kan kalau kita lihat di sini kan berarti minus-minus berarti positif 6 plus minus akar. Oke, ini berapa? Min 6 kuadrat 36, negatif 4 kali 1 kali min 1 itu kan 4. Berarti kan di sini akan 40, guys. Oke, dibagi dengan apa? 2. Oke, kalau kita tulis ulang ini boleh jadinya 6 plus minus 40 itu kan 4 kali 10. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 10 dibagi dengan 2, guys. Oke, nah dari sini kita dapatkan apa, guys? Maka dari sini kita dapatkan adalah kotangen dari X1-nya sama dengan, langsung kita bagi 2 nih, guys, ya. Berarti 3 ditambah dengan akar 10, dan kita dapatkan kotangen dari si X2 itu adalah 3 dikurang akar 10. Ya. Oke, guys. Sekarang kita sudah dapatkan nilai kotangen. Karena yang dimintanya di sini adalah sinus, maka kan kita harus cari. Kalau kotangennya adalah 3 tambah akar 10, sinusnya berapa? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kalau kita punya kotangen X1 sama dengan 3 ditambah akar 10, maka yang kita lakukan adalah apa? Menggambarkan segitiga siku-siku untuk mendapatkan nilai sinusnya ya. Oke, saya gambar ini segitiga siku-sikunya. Oke, berarti kan di sini. Nah, karena kita tahu kotangen ini itu kan berarti apa? Kotangen kan kebalikan dari tangen. Berarti kan ini yang X ya, berapa? Per Y ya. Oke, berarti X-nya di sini ya. Berarti ini 3 tambah akar 10. Di sini siapa, guys? 1 ya. Karena kan 3 tambah akar 10 ini kan boleh kita sudah apa? Dengan 3 tambah akar 10 per 1. Oke, sekarang kita coba cari sisi miringnya, guys. Oke, kalau saya cari sisi miringnya ini berapa, guys? Oke, dengan rumus Pitagoras tentunya ya. Maka ini jadi berapa? Akar dari si 3 ditambah akar 10 kita kuadratin, lalu ditambah dengan 1 kuadrat. Oke, guys. Berapa ini, guys? Berarti ini kan kalau kita tulis jadi akar ya, 3 kuadrat berarti 9, akar 10 kuadrat berarti 10, 2 kali 3 berarti apa? Tambah 6, akar 10, baru kita tambah 1 lagi, guys ya. Maka dari sini kita dapatkan akar berapa, guys? 9 tambah 10 tambah 1, 20 ya. Berarti 20 tambah 6 akar 10, guys. Nah, ini untuk yang pertama. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ya, si kotangen X2. Dengan cara yang sama kita dapatkan kotangen X2 sama dengan 3 kurang akar 10. Ya, ini maka kita gambarkan kembali segitiga siku-sikunya, guys. Sorry guys, ini harusnya X2-nya di sini, guys ya. Salah ya. Harusnya X2-nya kita buat di mana? Di sini di sini X1-nya berarti, guys ya. Ini X1-nya. Oke. Ini saya buat kembali ini ya. Di sini ada X2-nya. Oke, sama tadi ya. Ini juga X per Y ya. Berarti ini juga boleh saya buat per 1. Berarti ini jadi 3 dikurang akar 10. Di sini 1. Oke, kembali dengan mempergunakan rumus Pitagoras, guys. Ya, kita dapatkan yang ini jadi berapa, guys? Akar ya 3 dikurang akar 10 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Sama seperti tadi, langsung saja dapat jawabannya berapa? 20 dikurang ya, karena di sini negatif berarti kurang 6 akar 10, guys. Oke. Nah, inilah dia. Oke, karena kita sudah bisa dapatkan sinusnya ya langsunglah. Berarti kita dapatkan apa nih? Berarti kita cari dulu, guys ya. Kita cari dulu sin X1. Ya, berarti sin X1 dari sini siapa? Berarti kan sinus itu depan per miring. Berarti kita dapatkan 1 per akar dari 20 tambah 6 akar 10. Kan nih, guys. Ya, kita dapatkan si X2-nya adalah yang ini ya. Berarti 1 per berapa? Akar 20 kurang 6 akar 10. Oke, sekarang kita kalikan dia, guys.
Oke, sekarang kalau kita kalikan dia, maka kita dapatkan siapa? Maka dapat sin X1 dikali dengan sin. Oke, sorry ini ya. Ini harusnya tadi sin ya, bukan X2 ya. Oke ya, ini harusnya tadi apa? Oke, ini harusnya adalah sin ya. Ini harusnya sin X2. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti sin X2 berarti sama dengan ini dikali ini semua ya. Oke, berarti apa? 1 per akar 20 tambah 6 akar 10. Oke, saya kali dengan ya, kali dengan 1 per akar 20 kurang 6 akar 10. Oke, guys. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini itu kan akar sekawan, guys ya. Maka dari sini kita dapatkan 1 per ya akarnya akar berarti masih akar ya, karena ini akar sekawan cukup kita kalikan depan sama depan, belakang sama belakang, guys ya. Berarti 20 kali 20 berarti 400 kurang 6 kali 6 36 kali akar 10 kali akar 10 10 berarti apa? 360. Maka kita dapatkan di sini adalah 1 per berapa, guys? 400 kurang 360 itu kan akar 40, guys ya. Ya, akar 40 berarti apa? 1 per 2 akar 10, guys. Maka jawaban kita adalah 1 per 2 akar 10. Oke, guys. Bagaimana kira-kira untuk penjelasan kita di nomor pertama? Oke. Saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua ya, kita punya di sini persamaan 2 sin X kali cos 2X per cos X dikali sin 2X kurang 5 tan X kurang 5 sama dengan 0. Oke, saya buat di sini dulu sedikit persamaannya ya. Kalau kita punya sin 2X, ya itu kan sama dengan 2 kali sin X dikali dengan cos X. Oke? Nah, sekarang kalau kita punya cosinus 2X itu kan ada 3 ya. Bisa pakai cosinus kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Boleh pakai 2 cosinus kuadrat X kurang 1. Boleh juga pakai 1 kurang apa? 2 sin kuadrat X. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang kita butuhkan? Nih, tangen. Nah, siapa ya kalau kita punya tan X tambah Y? Oke, tan X tambah Y itu kan berarti apa? Berarti tan X ditambah dengan tan Y, ya, dibagi dengan siapa? 1 dikurang siapa? Tan X dikali siapa? Tan Y. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang harus kita ingat untuk membantu kita untuk menyelesaikan kasus nomor 2 ini. Oke guys, nah kita jawab. Nah, kita lihat persamaannya. Langsung kita substitusi persamaan yang sudah kita tuliskan nih guys ya. Maka kita lihat di sini ya, berarti 2 sin X. Berarti 2 sinus X dikali dengan cos 2X. Kita pakai yang ini saja guys ya. Kita pakai yang sini saja. Oke, saya pakai di sini cosinus kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Ya, per oke di sini jadi cos X dikali sin 2X berarti 2 sin X kali cos X. Oke. Nah, untuk menjawab kenapa saya pakai cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, kenapa tidak pakai yang ini juga tidak pakai yang ini, ya sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa saya pilih yang pertama? Karena kalau saya lihat ini sama ini kan boleh saya coret ya karena sama. Maka kan saya dapatkan apa? Cos X kali cos X. Berarti kan cos kuadrat X. Di sini juga ada cos kuadrat X. Ya kan? Lalu di sini ada sin, di sini ada cos. Maka kita kan dapatkan tangen. Ya, maka saya pakai apa? Persamaan yang pertama. Oke, guys. Saya. Oke, lanjut. Jadi apa? Dikurang 5 tangen X dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Ini duanya pun boleh kita coret guys ya, karena sama. Oke, maka di sini kita dapatkan siapa? Berarti kan ini cos kali cos kan jadi cos kuadrat ya. Oke, kalau saya pisah jadi gini. Cos kuadrat X per ini berarti cos kuadrat X. Lalu kurang ya sinus kuadrat X per sinus kuadrat X. Dikurang dengan 5 ya, tangen X dikurang 5 sama dengan 0. Oke,
Cos kuadrat X per cos kuadrat X itu kan 1. Dikurang, oh sorry, ini cos ya, harusnya cos ya, cos. Oke, sin per cos berarti apa? Tangen, berarti ini apa? Tangen kuadrat X, ya boleh seperti ini saya buat. Lalu apa? Dikurang 5, tangen X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, kalau ini saya positifkan, maka hasilnya adalah tangen kuadrat X ditambah dengan 5 di tangen X, ya 5 kali tangen X, baru 1 dikurang 5 itu kan berarti apa? Kurang 4 sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkanlah persamaan kuadrat ini. Oke, kita dapatkan ini apa? Adalah persamaan kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat soalnya guys, ya, kalau kita lihat soalnya guys, ya dia bilang kan adalah tangen ya X1 ditambah dengan X2. Maka dari persamaan yang ini tadi hasilnya apa? Adalah tangen X1 ya ditambah dengan tangen X2 per ya 1 dikurang tangen X1 dikali dengan apa? Tangen X2. Nah, dari sini kita bisa lihat guys, ya, dari sini bisa kita lihat apa yang ini. Ini siapa? Nah, ini ternyata penjumlahan guys, ya, penjumlahan akar. Ini siapa guys? Ternyata ini adalah perkalian akar guys, ya, dari persamaan kuadrat. Nah, karena ini persamaan kuadrat, kan kita ingat ada persamaan apa? X1 ditambah dengan X2 adalah min B per A. Ya kan? X1 dikali dengan X2 itu kan C per A. Maka dari sini karena di sini dia pakai tangen, maka kita dapatkan apa guys? Maka dari sini kan dapatnya apa? Tangen X1 tambah tangen X2 sama dengan siapa guys? Sama dengan negatif B-nya berapa guys? Ini B ya. Oke, berarti min 5 guys ya. Karena A-nya 1. Oke, baru di sini ya tangen X, ini sorry 1, ini 2 ya. Oke, tangen X1 kali dengan tangen X2, siapa guys? Berarti C ya. C itu kan berarti ini ya. Berarti kita dapat apa? Min 4. Oke, sekarang kita masukkan ke ke sini ya. Berarti kita dapatkan tangen X1 ditambah dengan X2 sama dengan siapa guys? Tan X1 tambah tan X2, dapatnya min 5. Oke, baru 1 dikurang tangen X1 dikali tangen X2 itu kan min 4. Ya, berarti, oh ya ya, min, oke, so ini jadi positif harusnya guys ya, karena ini kemarin positif, ini positif harusnya ya. Maaf, ini positif, berarti ini pun bernilai apa? Bernilai positif guys ya. Oke, berarti ini apa? Kurang 4 ya. Berarti ini kurang 4. Oke, berarti kita dapatkan apa? Min 5 berapa? Min 3 ya. Maka hasilnya berapa? 5 per 3. Oke guys. Nah, berarti jawaban kita adalah 5 per 3. Bagaimana guys? Bisa dipahami ya untuk penjelasan kita di soal yang kedua. Oke? Nah, itu pembahasan kita untuk trigonometri tahun 2017 ya, soal pertama dan soal yang kedua. Oke, kalau kita lihat ini kira-kira ya kalau kita simpan deh ya. Nah, oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini bermanfaat. Ingat ya, Fitzhugh Dodson pernah mengatakan, tanpa sasaran dan rencana meraihnya, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Oke guys, jadi sementara ini silakan ya kalian tentukan sasaran dan rencana kalian mau kuliah di mana kalian nanti. Oke, semoga penjelasan kami ya untuk pembahasan soal trigonometri ya MIPA tahun 2017 dapat kalian pahami guys ya. Kita ketemu di video-video pembahasan mengenai soal SBMPTN, UTBK, series selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Ya, tetap sehat dan tetap ceria.